Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Baik, untuk malam hari ini sesuai dengan judul atau tema ceramah kita pada kesempatan ini adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam bentuk kesyukuran kepadanya dan rasa nasionalisme. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, kita mengetahui bahwasanya salah satu alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan dorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi jelas sekali bahwasanya kita berhasil mengusir penjajah. Kita berhasil memerdekakan Indonesia ini. Dan kita berhasil membangun Indonesia. Itu adalah atas berkat rahmat Allah. Jadi jelas sekali dikatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwasanya kemerdekaan ini kita raih adalah atas berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa-apa yang kita peroleh dalam kehidupan berbangsa bernegara ini inilah atas campur tangan Allah SWT. Atas bantuan daripada Allah SWT, atas pertolongan daripada Allah SWT. Dan ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW mau kembali ke Makkah setelah beliau hijrah ke Madinah? Yaitu yang dikenal dengan Futuh Makkah itu, karena Rasulullah SAW ingin masyarakat Makkah
mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang diterima oleh masyarakat Madinah setelah hadirnya Islam. Dan inilah salah satu yang mendorong Rasulullah SAW itu kembali ke Makkah, karena beliau ingin bagaimana kebaikan-kebaikan yang telah didapatkan di masyarakat Madinah, dan itu juga diperoleh dan didapatkan juga oleh masyarakat yang ada di Makkah. Itu makanya beliau kembali ke Makkah setelah berada di Madinah. Kenapa? Karena memang kehadiran Islam adalah merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam itu sebagai nikmat bagi kita. Nah, maka itu demikian pula yang dirasakan oleh kita umat Islam yang ada di Indonesia ini dan kita bangsa Indonesia ini. Sehingga dituliskan dalam undang-undang dasar kita, dalam pembukaan undang-undang dasar, bahwasanya kemerdekaan yang kita peroleh ini adalah atas berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi bukan hanya daripada hasil usaha kita saja, bukan hanya kesungguhan kita saja, akan tetapi adalah atas bantuan dan pertolongan Allah SWT. Mari kita lihat, kenapa kita dengan peralatan senjata yang sangat terbatas, sementara penjajah memiliki senjata yang otomatis, yang jumlahnya banyak, tapi kita mau melakukan penyerangan, kita mau melawan perbedaan musuh, penjajah, Belanda, Jepang. Kenapa kita mau? Padahal senjata kita terbatas. Nah, salah satunya yang mendorong dalam diri kita adalah karena keimanan. Karena keyakinan kepada Allah SWT, karena keimanan kepada Allah SWT, maka kita mau berjuang. Itu makanya dalam pembukaan undang dasar ini dikatakan atas berkat rahmat Allah. Kenapa? Karena memang dari masyarakat kita, para pejuang kita, para pahlawan kita mau maju ke medan tempur dan mau maju ke peperangan, itu adalah karena dorongan iman. Kita lihat sejarah penyerangan loji Belanda yang ada di Muaro oleh masyarakat yang ada di Kuranji dan Kota Tangah pada tahun tanggal 7 Agustus 1669. Dengan telong-telong, dengan lampu, ya. Kemudian dipasang lampu itu banyak-banyak. Ini tanggal 7 Agustus tahun 1669. Ini sejarah yang dijadikan sebagai hari bersejarah bagi Kota Padang. Yang mana pada waktu itu masyarakat yang ada di Kecamatan Kuranji, di Pauah, dan kemudian di Kota Tangah, mereka mengadakan pawai ke sana. Telong-telongnya banyak. Maka ketika ditanya oleh Belanda, kenapa ramai-ramai ke sini? Ya, kami membawa pawai obor. Sehingga Belanda terkecoh. Jumlah orangnya tidak banyak, cuma telong-telongnya banyak. Sehingga ketika Belanda tidak menyangka dan dia lengah, maka pada saat itulah masyarakat Kuranji dan masyarakat Kota Tangah
melakukan penyerangan terhadap loji Belanda yang ada di Muaro. Jadi Belanda itu bisa ditipu aja, bro. Itu makanya Pak Yusuf Kalla pernah menyampaikan, kenapa pahlawan-pahlawan dari Minangkabau ini tidak ada nama cik senjata, Pak. Kalau awak cek pahlawan dari Sumatera Utara, si Singa Mangaraja ada padangnya. Kalau di Cali, di Maluku juga ada, Patimura ada padangnya. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Tapi pahlawan-pahlawan dari Minangkabau tidak ada punya itu. Kenapa? Karena kecerdasan. Itu makanya orang sukses itu bukan orang pandai saja, Pak. Orang pandai belum tentu sukses. Tapi orang yang sukses adalah orang yang pandai berpandai-pandai. Ini kecerdasan. Nama Kose itu bagi masyarakat Minangkabau, Kota Padang khususnya, ya, adalah karena memang kecerdasan itu. Makanya bagi pahlawan yang ranah Minang itu ada pena di sakunya. Ini bukan pedang, ya, bukan senjata, tapi adalah kecerdasan dan pena. Nah, itu makanya Belanda bisa ditipu, ya, sehingga ketika tanggal 7 Agustus 1669 itu dilakukan penyerangan terhadap loji Belanda, maka pada waktu itu masyarakat Padang meraih kemenangan. Yang ingin kita sampaikan adalah apa sesungguhnya semangat yang ada adalah karena semangat keimanan, karena melawan kekafiran. Itu makanya dalam pembukaan undang-undang dituliskan atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi makalah saya itu berbahagia. Ini adalah yang dituliskan dan kemudian dilanjutkan lagi dengan alinea keempat. Ya, bahasa di sana kita mendirikan Indonesia ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan selanjutnya. Jadi jelas sekali bahwasanya orang-orang Indonesia ini, orang-orang yang berjuang di Indonesia ini adalah orang-orang yang beriman. Karena dengan keimanan itulah makanya kita berjuang. Karena dengan keimanan itulah mau kita mengusir penjajah. Karena keimanan itulah maka kita melakukan perlawanan walaupun persenjataan terbatas, tapi kita mau melakukan perlawanan kepada Belanda. Nah, apa sungguhnya mendorongnya? Yang mendorongnya adalah iman. Itu makanya dari mana itu digerakkan, dari mana itu dikerahkan adalah dari pesantren dan dari masjid-masjid yang ada di Indonesia ini. Jadi maka kalau saya itu berbagai ini fakta ini, dokumen ini menunjukkan kepada kita bahwasanya imanlah yang memerdekakan Indonesia ini. Jadi kalau ada orang nan kini mengecehan, oh ibu, nah perlu lah agama kau diajan tu anak-anak awak, agama itu urusan pribadi. Itu pemikiran sekuler namanya. Kalau seandainya ada yang bersemangat untuk seperti itu, berarti itulah pemikiran sesat dalam bernegara. Dalam bernegara jaleh atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, jelas. Masa disingkirkan iman, disingkirkan Allah SWT dari kehidupan kita bernegara? Nah, jadi maka kalau saya itu Bapak yang berbahagia, jadi kalau ada orang yang mencuba-cuba untuk tidak memerankan Allah SWT, tidak memerankan Tuhan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, maka itu perlu dia belajar lagi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Perlu belajar lagi dia tentang dokumen-dokumen dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya tidak perlu agama ini dibawa dalam kehidupan pemerintahan,
berarti dia tidak faham dengan Undang-Undang Dasar dan tidak faham dengan Pancasila itu sendiri. Apalagi kalau seandainya ada pula yang mencoba untuk memeras-meras Pancasila itu. Sebab 5 sila dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai yang ada di masyarakat kita. Kenapa dihadirkan 5 sila itu? Mari lihat sejarah hadirnya 5 sila itu. Lihat pemikiran Soekarno, lihat pemikiran Syahrir, kemudian lihat pemikiran Yamin dan yang lain. Dan di antara pemikirannya itu, kenapa ada ketuhanan itu dalam 5 sila itu? Karena memang itulah nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi kalau seandainya ada orang yang berusaha ataupun juga mengajarkan atau menyebarkan paham-paham bahwasanya tidak perlu agama, tidak perlu Tuhan dalam kehidupan berbangsa bernegara, itulah pemikiran sesat dalam bernegara. Jangan-jangan dia membawa menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang ateis. Maka kalau itu Bapak yang berbahagia, dengan melihat berapa hal tadi yang dituliskan dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dituliskan dengan jelas dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, bahwa negara ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu makanya itulah pemikiran sesat dalam bernegara. Ada namanya sekuler namanya, ada ateis namanya. Lihat sejarah. Kenapa ada sila ketuhanan yang diusulkan oleh Syahrir? Lihat kenapa Presiden Soekarno mengusulkan adanya ketuhanan di sana. Dan kemudian lihat kenapa M. Yamin mengusulkan di sana. Karena memang lima sila itu adalah nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia ini. Dan salah satunya adalah bahwa masyarakatnya adalah masyarakat yang bertuhan. Itu makanya orang tidak bertuhan tidak boleh tinggal di Indonesia. Ya, kalau ada yang mengajarkan supaya anda bertuhan di Indonesia kok, itu ateis tuh. Atau itu nak ditangkok, nah itu kan di penjaruan. Ndak orang nama ajak nama mendaki rakyat jatuhan dan dipermasalahkan. Jadi Bapak Ibu lebih kareh lo apa bukan Undang-Undang Dasar kok dari ayat Al-Quran loh, Pak. Dalam hal bagaimana kaitan negara dengan agama gitu. Kadang-kadang kalau orang ayat yang dibacakan kan gak berang ya. Dia judul apa kan gini kah? Mensyukurnya maka kemerdekaan. Nah, cari benar dalam dokumen dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Cari benar pasal-pasal itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ya. Banyak lagi pasal-pasalnya kalau kita melihat. Apa kamu mengecehan tuh? Adolah nama mengecehan. Ya, carilah di YouTube, carilah preso tuh siapa mengecehannya banyak tuh. Nggak perlu agama kau dibawa dalam kehidupan bangsa negara kau. Nah, itu tuh. Nah, maka kalau itu berbahagia, kalau memang kita menyadari akan kemerdekaan kita, mensyukuri kemerdekaan ini, maka itu kita makin dekat kepada Allah SWT. Itu makanya mengajarkan rakyat ini dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah SWT, itu adalah tugas negara. Nah, kalau tidak apui aja sila pertama tadi. Nah, kalau tidak apui aja pembukaan Undang-Undang Dasar tadi itu. Nah, dulu nama ngecek nambo besok kalau anggota DPR menjadi anggota DPR RI, agama kok tidak perlu dibawa-bawa dalam kehidupan bangsa negara.
Nah, itulah sasik pemikiran dalam bernegara itu. Dia tidak sasik bagamu, dapat sasik dalam bernegara. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran maka makin jelas. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul dzalika khairu ahsanu ta'wila. Hai orang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Baik itu agama menyuruh taat kepada pemimpin. Ya. Nah, maka itu berbahagia, ya. Kalau kita mensyukurinya kemerdekaan ini, maka kita harus ada program untuk peningkatan keimanan. Dan inilah nasionalisme itu. Karena memang orang Indonesia ini adalah orang yang bertuhan semuanya. Orang tidak bertuhan tidak boleh tinggal di Indonesia dah. Itu makanya kalau ada orang nama ajaran ateis, nah itu nanti ambil bukunya petang. Ya, kira-kira setahun yang lalu di Kota Padang itu ada menjual buku ajaran ateis, di sweeping, dan kemudian ya diambil buku itu. Seharusnya yang menjualnya menggalehnya dipermasalahkan. Nah, tapi adalah orang nama sweeping kalau dipermasalahkan. Maka ambo dukuang situ. Ambo sebagai wali kota ambo dukuang. Maka saya itu kapan perlu setiap hari diadakan sweeping itu. Ya. Kenapa? Karena itulah yang merusak dalam kehidupan bangsa bernegara. Karena itu yang akan membahayakan dalam kehidupan kita bernegara Indonesia ini. Itu makanya orang Indonesia kok beda ya negara lain, Pak. Nah, itu makanya tidak perlu diikuti baca orang lain bernegara. Ada. Kenapa? Karena kita membangun negara ini berbeda dengan bangsa lain, berbeda dengan hal lain. Maka jelas itu dikatakan dalam pembukaan An-Nasr itu. Nah, kalau memang kita mensyukurinya kemerdekaan ini, ayo kita tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah SWT. Artinya apa? Artinya adalah maka pemerintah harus memprogramkan bagaimana rakyat untuk dekat kepada Allah SWT, dekat kepada Tuhan. Bagi yang beragama Islam, ya dekatkanlah ke masjid, dekatkanlah kepada Allah SWT. Bagi yang agama lain, silakan pula dekat kepada Tuhan. Tapi yang jelas bagi kita yang benar itu adalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang diridai oleh Allah SWT adalah Islam. Nah, maka itu berbahagia, ya. Maka implementasi daripada pemerintah adalah, implementasi daripada negara adalah, kalau mensyukuri nikmat itu, ya, nikmat kemerdekaan ini adalah bagaimana memprogramkan masyarakat rakyat dekat dengan Allah SWT, dekat dengan agama, dekat dengan Islam. Itu namanya mensyukuri. Apa yang diamanahkan, apa yang dikomenkan dalam kehidupan bangsa negara itu, maka diprogramkan oleh pemerintahnya sehingga masyarakat ini makin dekat dengan Allah SWT. Itu makanya menanamkan keimanan kepada rakyat masyarakat itu bukan hanya tugas ustadz saja, tapi juga tugas pemerintah. Atau masuk ambo sebagai wali kota, tugas ambo. Ya, itu makanya kita programkan bagaimana, nah, hadirlah program 1821. Ya, 1821 jam 18 WIB sampai jam 21 WIB. Ya. Kita dorong masyarakat untuk mengisi waktu-waktu pada jam itu, dan kemudian kita dukung dengan anggaran, dan kemudian kita berikan reward untuk itu, untuk memotivasi.
Ya. Apa kegiatannya? Salat maghrib berjamaah, kemudian dari maghrib sampai isya membaca Al-Quran ataupun juga mendengarkan ceramah. Setelah isya berjamaah, kemudian pulang ke rumah makan bersama, dan kemudian setelah makan bersama nanti dampingi anak-anak belajar, dan tolong matikan televisi. Tidak kabar kurang, bagaimana awak matikan televisi? Ya. Kalau awak memang ingin mensyukuri nikmat, sehingga ya nanti akan menghadirkan bangsa kita bangsa yang lebih baik lagi. Ya. Nah, kalau itu berbahagia, ya maka menanamkan keimanan itu adalah tugas daripada negara. Maka itu melalui pemerintah tertinggi sampai terendah, maka harus diprogramkan bagaimana rakyat memiliki iman. Maka itu hadirlah program-program yang menguatkan dan mendekatkan untuk ke sana. Maka itulah makanya kita di Kota Padang ya memberikan dukungan anggaran untuk kegiatan tersebut. Ya. Kenapa? Karena memang kita berkeinginan bagaimana masyarakat kita ini beriman. Ya. Bagaimana masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang berkualitas, yang dekat kepada Allah SWT. Ya. Bagaimana meramaikan masjid, meramaikan rumah ibadah, ya. Kemudian memperbanyak kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan di masyarakat, ke arah yang demikian. Ya. Kalau memang kita ingin bagaimana masyarakat beriman, nah kita programkan untuk itu melalui pendidikan ini yang kita lakukan di Kota Padang. Ya, kita persiapkan guru-guru kita. Ya, ketika mengajar, ya, ketika mengajar matematik, mengajar fisika, mengajar biologi, maka diintegrasikan dengan imtak. Maka kita latih guru-guru kita, ya, mengintegrasikan imtak dan iptek, sehingga ketika mengajar fisika, kimia, matematik dan pelajaran-pelajaran umum lainnya, maka pada saat yang sama diintegrasikan dengan Al-Quran. Bagaimana agama lain? Ya silakan juga apakah gunakan agama lain kalau bisa. Nah, kita selaku umat Islam, maka ini yang kita lakukan. Maka kita persiapkan guru-guru kita. Ya. Dan kemudian dalam masa Covid ini, maka satu-satunya kota yang tetap melaksanakan pasca Ramadan kita. Jadi Covid tidak boleh menghalangi kita untuk beraktivitas. Itu makanya harus ikut protokolernya. Sudah kita siapkan perwakonya. Ya. Nah, kita atur sedemikian rupa. Nah, sehingga ya kita mengikuti protokolernya, kemudian kegiatan ekonomi juga bergerak. Kita bangsa kita ini udah bangkrut, Pak. Tidak ada uang lagi, Pak. Utangnya saja sudah lebih 6.000 triliun. Sudah 2 kali APBN. Dana haji sudah digunakan untuk pembangunan sebagian. 2 bulan ini kita pemerintah daerah diperintahkan oleh pusat untuk segera membelanjakan APBD supaya orang hotel terbantu, sehingga dana pemerintah yang dikeluarkan tadi itu sehingga menjadi orang di Hotel Bakarajo dan orang di hotel pun belanjo. Kalau 2 bulan ini pemerintah tidak melanjakan uangnya, bisa krisis, bisa resesi kita. Itu makanya sekarang ini pemerintah pun di pusat juga bagi pegawai BUMN yang gajinya di bawah 5 juta,
maka juga diberikan tambahan. Supaya apa? Supaya uang itu tersebar banyak orang, dan kemudian orang berbelanja banyak. Belanja banyak maka akan bergerak ekonomi itu. Kalau tidak bergerak 2 bulan ini, bisa kita krisis. Maka itu makanya kita. Nah, Kota Padang adalah daerah yang paling berat dampak Covid. 150.000 KK. 150.000 KK, Pak. Ada dibantu dari pusat. Ini bantu pusat kan bantu rutin, bantuan rutinnya, Pak. PKH itu lah rutin kan. Nggak ada na Covid itu PKH itu keturun tuh ya. Nah, ada dibantu provinsi, dibantu 30.000 KK. Nah, yang PKH itu ada lebih kurang ya 50.000 KK. Jadi ada 80.000 KK lain. Nah, itu melalui anggaran Kota Padang. Ya, kalau 600.000 sebulan, ya, kali 80.000 KK, ya, sampai 8 miliar, sampai 22 miliar, ya, maaf, sampai 8 miliar. Nah, maka itu makanya kita berusaha untuk menggerakkan ekonomi supaya dampaknya tidak berkesinambungan, dampaknya tidak berkelanjutan. Dan yang paling berat dampaknya di Kota Padang ini, kenapa berat? Karena memang Padang inilah kota wisata, Pak, dan pendidikan. Kurang tak do kuliah kini nilai. Nah, orang di rumah kini sadonyo 150.000 orang lebih kurang. Mahasiswa nado di Kota Padang kini tak do di Kota Padang. Pulang kampung sadonyo. Kemudian anak sekolah, ya, lebih kurang ada 100.000 orang. Ya. SD, SMP, SMA. Tidak beraktivitas. Tidak ada aktivitas, tidak ada uang. Tidak berekonomi. Nah, kemudian hotel-hotel, perwisata dan lainnya. Karena ekonomi kita lah perdagangan, kemudian perwisata, dan kemudian informasi dan komunikasi. Jadi yang terbesar itu adalah perdagangan dan jasa. Beda aja provinsi pertanian. Tapi Kota Padang adalah perdagangan jasa. Nah, kini orang tidak ada menggalen, kemudian jasa tidak ada. Maka itu makanya efeknya. Nah, kini cara untuk maramian menggerakkan ekonomi di Kota Padang. Adalah dengan tentu menggerakkan aktivitas-aktivitas seperti yang kita katakan tadi. Ya. Jadi maka itu berbahagia, maka itu ya, dampak daripada Covid ini.